Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Imron Rosyadi MPD selaku dosen pengampu ilmu pendidikan serta teman-teman kelas PBAA yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama, dapat berjumpa lagi di mata kuliah ilmu pendidikan. Perkenankan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Arina Zulfarizkiana, Lulu Laila Seviana, Ilham Manziz, dan Indah Nur Aulia akan menyampaikan materi tentang landasan, asas, dan komponen pendidikan. Untuk selanjutnya penyampaian materi saya serahkan kepada teman-teman kelompok saya. Saya persilahkan. Laila Seviana dengan NIM 2226046. Di sini saya akan jelaskan sedikit pengertian dari landasan pendidikan. Landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material. Contoh landasan pesawat terbang. Dapat pula bersifat konseptual, contoh landasan pendidikan. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi, adapun asumsi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu aksioma, postulat, dan premis tersembunyi. Adapun jenis-jenis landasan dari pendidikan, yaitu dibagi menjadi 4, ada landasan religius pendidikan, landasan filosofi pendidikan, landasan ilmiah pendidikan, dan landasan yuridis atau hukum pendidikan. Tergolong dalam landasan ilmiah pendidikan antara lain landasan psikolog pendidikan, landasan sosiologi pendidikan, landasan antropologi pendidikan, landasan histori pendidikan, dan lain sebagainya. Landasan ilmiah pendidikan dikenal pula sebagai landasan empiris pendidikan atau landasan faktual pendidikan. Dari sudut studi pendidikan merupakan kegiatan seorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan ataupun dalam studi pendidikan. Adapun landasan religius pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari religius atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan ataupun studi pendidikan. Yang kedua ada filosofi pendidikan, yaitu asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam praktek pendidikan. Adapun yang ketiga ada landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Pendidikan antara lain dapat dipahami dari 2 sudut pandang. Pertama dari sudut pandang praktek, sehingga kita mengenal istilah praktek pendidikan. Yang kedua dari sudut studi pendidikan. Praktek pendidikan merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan bantuan dalam praktek pendidikan dapat berupa pengelolaan pendidikan dan dapat berupa kegiatan pendidikan. Yang kedua dari sudut yang terakhir ada landasan yuridis atau hukum pendidikan yang berasumsi bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan ataupun dalam studi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Arina Zulfarizkiana, NIM 2220020. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang asas-asas pendidikan.
Asas-asas pendidikan merupakan ketentuan yang harus dipedomani atau menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agar tercapai tujuannya, dan asas pendidikan itu merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia ada beberapa asas pendidikan yang memberikan arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Asas-asas tersebut bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Nah, di antara asas-asas tersebut ada 3 asas yang diuraikan secara mendetail. Yang pertama yaitu asas Tutwuri Handayani, yang kedua asas belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga asas kemandirian dalam belajar. Ketiga asas itu dianggap sangat relevan dengan upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional, baik masa kini ataupun masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap tenaga kependidikan harus memahami dengan tepat ketiga asas tersebut agar dapat menerapkannya dengan semestinya dalam menyelenggarakan pendidikan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah asas Tutwuri Handayani. Sebuah semboyan pendidikan nasional Indonesia, yaitu Tutwuri Handayani, yang sebelumnya adalah bagian asas dari 7 asas sebuah perguruan tinggi taman siswa yang berdiri pada tanggal 3 Juli 1922 yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Beliau adalah seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional, sekaligus mendapatkan dukungan dari Dr. Andes RMP Sosrokartono, yang kemudian ditambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Karso Sang Tulodo, selanjutnya Ing Madya Mangunkarso. Ketiga semboyan asas ini menyatu dan menjadikan inti yang menegaskan setiap manusia itu mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan tetap mempertahankan persatuan secara umum. Makna Tutwuri Handayani sendiri adalah Tutwuri mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian dan berdasarkan cinta kasih tanpa pamrih. Yang kedua adalah Handayani. Handayani adalah mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing, dan menggairahkan anak agar sang anak dapat mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi. Asas Tutwuri Handayani ini kemudian tadi kan dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sosrokartono. Beliau adalah filosof dan ahli bahasa, dengan menambahkan 2 semboyan tadi, yaitu Ing Karso Sung Tulodo dan Ing Madya Mangunkarso. Arti dari Ing Karso Sang Tulodo artinya adalah jika di depan sang guru itu memberikan contoh. Ing Karso Sang Tulodo adalah hal yang baik mengingat kebutuhan anak maupun pertimbangan seorang guru. Di bagian depan seorang guru akan membawa buah pikiran para muridnya itu ke dalam sistem ilmu pengetahuan yang luas. Ia menempatkan pikiran atau gagasan atau pendapat pada muridnya dalam cakrawala yang baru atau dalam cakupan yang lebih luas. Dan Ing Madya Mangunkarso di tengah membangkitkan kehendak. Ing Madya Mangunkarso itu adalah diterapkan dalam situasi ketika anak didik kurang bergairah atau ragu-ragu untuk mengambil keputusan atau tindakan, sehingga perlu diupayakan untuk memperkuat motivasi dan guru maju ke tengah-tengah pemikiran para muridnya. Dalam posisi ini, ia menciptakan situasi yang memungkinkan para muridnya mengembangkan, memperbaiki, mempertajam, atau bahkan mungkin mengganti pengetahuan yang telah dimilikinya itu, sehingga diperoleh pengetahuan baru yang lebih masuk akal, lebih jelas dan lebih banyak manfaatnya. Arti dari Tutwuri Handayani, jika di belakang memberi dorongan. Asas ini memberikan kesempatan anak didik untuk melakukan usaha sendiri dan ada kemungkinan melakukan kesalahan tanpa ada tindakan atau hukuman pendidik. Hal itu tidak menjadikan masalah karena menurut Ki Hajar Dewantoro, setiap kesalahan yang dilakukan anak didik akan membawa pidananya pada dirinya sendiri karena tidak ada pendidik sebagai pemimpin yang mendorong datangnya hukuman tersebut.
Dengan demikian, setiap kesalahan yang dialami peserta didik adalah bersifat mendidik. Maksudnya, Tuturi Handayani adalah sebagai pendidik hendaknya mampu menyalurkan dan mengarahkan perilaku dan segala tindakan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirancang. Cukup sekian penjelasan dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Manzis dengan NIM 2220045 ingin menambahkan sedikit materi tentang asas belajar sepanjang hayat dan asas belajar dalam kemandirian. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Istilah pendidikan seumur hidup ini sangat erat kaitannya dan kadang-kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama, atau bisa disebut dengan istilah belajar sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar dan mengajar di sekolah seyogyanya mengemban sekurang-kurangnya dua hal pokok, yaitu yang pertama, membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif. Yang kedua, meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar ini berkaitan dengan asas Tuturi Handayani maupun asas belajar sepanjang hayat. Asas Tuturi Handayani memiliki arti berasumsi dari kemampuan peserta didik untuk mandiri dalam belajar. Di sisi lain, pendidik tetap tidak lepas tangan, bisa diperlakukan sebagai fasilitator. Sedangkan asas belajar sepanjang hayat juga berasumsi peserta didik untuk mampu belajar mandiri. Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutarakan oleh beberapa ahli, seperti dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Yang kedua, peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangatlah penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa. Yang ketiga, di dalam belajar mandiri, kendalilah secara berangsur-angsur bergeser dari para guru ke siswa. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Aulia, NIM 2220026. Di sini saya akan menerangkan poin yang terakhir, yaitu komponen-komponen pendidikan. Komponen-komponen pendidikan ada 7, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu ada 2, yaitu membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar. Yang kedua, membantu mereka menjadi manusia yang baik. Menurut Langeveld, tujuan pendidikan ada 6 macam. Yang pertama, tujuan umum. Yang kedua, tujuan khusus. Yang ketiga, tujuan tak lengkap. Yang keempat, tujuan insidental atau sesaat. Yang kelima, tujuan sementara. Yang keenam adalah tujuan intermedier atau perantara. Terus komponen pendidikan yang kedua ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dikategorikan menjadi 3 macam lingkungan. Yang pertama, lingkungan pendidikan keluarga. Yang kedua, lingkungan pendidikan sekolah. Dan yang ketiga, lingkungan pendidikan masyarakat. Komponen pendidikan yang ketiga adalah metode pendidikan. Metode pendidikan dilihat dari sisi internal materi dan metode dari sisi eksternalnya. Metode internal materi itu cara penyampaian bahan materi pelajaran itu secara efektif agar cepat dipahami oleh peserta didik. Metode internal materi di antara metode-metode
internal materi itu ada metode induktif, metode deduktif, metode dialog atau diskusi. Dan yang metode eksternal materi itu ada metode teladan, metode cerita, metode pembiasaan, metode yang umum, metode yang secara khusus dipelajari oleh pendidik, dan metode yang khusus digunakan untuk menilai pelaksanaan program pendidikan. Komponen pendidikan yang keempat adalah isi pendidikan. Isi pendidikan berupa pengetahuan dan keterampilan. Terus komponen pendidikan yang kelima adalah alat pendidikan, yaitu berupa pembiasaan dan pengawasan. Pembiasaan yang dimaksud di sini adalah menanamkan kebiasaan pada peserta didik agar dapat membentuk watak baik. Dalam hal ini, guru dipandang sebagai faktor determinan terhadap pencapaian mutu belajar peserta didik. Komponen pendidikan yang terakhir yaitu peserta didik. Peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu dari pendidik tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.